Meyakini adanya Allah. Iman kepada Allah merupakan pondasi dan landasan yang paling utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. 1. Mengimani adanya Allah. 2. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah. 3. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. 4. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Pertama, mengimani adanya Allah. Keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Tanpa perlu penelitian yang mendalam, seseorang dapat memahami bahwa di atas lebih tinggi daripada di bawah. Adanya akibat tentu ada sebab. 1 lebih sedikit daripada 2. Demikian halnya dengan keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naluri manusia dapat dengan mudahnya meyakini bahwa setiap ciptaan atau makhluk pasti ada sang pencipta. Walaupun demikian, ternyata masih ada saja orang yang mengingkari keberadaan Allah. Masih ada orang yang berpendapat bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pendapat ini sangat jauh dari kebenaran. Karena secara akal, setiap perbuatan pasti ada pelaku. Makanya orang Arab Baduy pada saat ditanya bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu, dia menjawab, jejak kaki onta menunjukkan adanya onta. Jejak perjalanan menunjukkan adanya orang yang melakukan perjalanan. Langit yang memiliki bintang-bintang. Bumi yang memiliki jalanan yang lapang. Lautan yang berombak. Bukankah semua itu menunjukkan kepada zat yang maha lemah lembut dan maha mengetahui? Alam semesta ini adalah makhluk. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri atau ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan alam semesta ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk berpikir akan penciptaan manusia. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tidak ada yang menciptakan? Atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir dengan akal sehat kita. Bahwa penciptaan manusia tidak lepas dari 3 hal. 1. Manusia tidak ada yang menciptakan, dia ada dengan sendirinya. 2. Manusia ada karena diciptakan, dan manusia sendirilah yang menciptakannya. 3. Manusia ada karena diciptakan, dan yang menciptakannya adalah zat selain manusia. Kemungkinan yang pertama dan kedua adalah sesuatu yang mustahil baik secara fitrah ataupun akal. Maka yang tersisa adalah kemungkinan yang ketiga, bahwa manusia diciptakan oleh zat selain manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang maha kuasa atas segala sesuatu yang telah menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua ini, maka hanya kepada Allah kita beribadah dan memohon pertolongan.